Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbu kulli syai' wa Rabbu arsyil azim. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidina Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala Habibina Syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan atas segala nikmat yang kita syukuri ini Allah langgengkan nikmatnya ditambah dengan nikmat yang baru, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul bersama asy-syakirin, orang-orang yang pandai bersyukur, Nabi kita Muhammad, para sahabat, guru-guru kita yang solih, keluarga kita yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema yang akan kita bahas yang dipilih pada subuh ini adalah bagaimana cara Nabi membangun kota Madinah. Di dalam tema ini sebenarnya informasinya sangat penting. Banyak dilupakan oleh umat Islam, bukan saja di Indonesia, bahkan di dunia, sehingga kita mengalami kemunduran yang berkepanjangan. Bapak Ibu, sebagian ulama mengatakan, kenapa Nabi menyebut Madinah, kota Madinah itu dengan istilah Madinah? Sebelum Nabi hijrah, istilah ini tidak pernah terdengar. Dulu namanya kota Yashrib. Kalau kita ambil kata akar katanya Yashrib, berasal dari kata yashrab. Syaraba, yashrab artinya minum. Minum air, menghilangkan kehausan. Kota Yashrib ini termasuk kota yang katakan saja subur dibanding tempat-tempat lainnya di masa itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi menyebut Madinah, sebagian ulama menyebut akar katanya ini bisa berasal dari kata mudun. Mudun itu artinya berperadaban tinggi. Jadi Nabi menyebut kota Madinah dengan konotasi Nabi mau menciptakan, membuat sebuah kota yang berperadaban tinggi, ya, sebagai kota pencontohan bagi umat Islam dunia, supaya dicontoh ini. Karena Nabi itu adalah uswah. Ya. Nabi itu adalah sentral yang menjadi pusat perhatian dari berbagai segi. Bagaimana kota Madinah ini bisa menjadi kota yang sangat kuat dan kota yang berperadaban tinggi? Berperadaban tinggi itu ditandai dengan akhlaknya bagus, keimanannya kuat, kemudian ekonominya makmur merata, ditambah lagi sistem pemerintahannya adil, ya benar. Nah, ini telah diberikan Nabi contoh kepada kita. Ada 4 hal yang dilakukan Nabi yang paling pokok, yang paling penting kalau kita perhatikan. Yang pertama adalah Nabi SAW membangun kota Madinah itu ketika pertama kali hijrah ke Madinah, beliau itu membangun masjid. Jadi yang pertama dibangun itu masjid. Kenapa masjid dibangun? Karena masjid ini sentral, ibarat kita pusat komando, tempat musyawarah, tempat menyusun pasukan, tempat mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Ya. Saya melihat Nabi ini sangat sering, setiap sekali beliau menghubungkan kehidupan dunia dengan akhirat, supaya hidup dunia ini bermanfaat, menjadi alat memuliakan kita di akhirat. Maka urusan dunia ini diawali dari masjid, dibawa dia ke Tuhan, kalau bahasa saya. Jadi masalah-masalah kehidupan dunia kita dibawa ke Tuhan, ke Allah, diselesaikan di masjid. Cuma memang waktu itu jumlah sahabat itu sekitar 124.000, belum sampai 1 juta, masih 124.000.
Kalau orang Jakarta 10-11 juta berarti hanya sekitar tidak sampai 10% kan jumlah sahabat itu. Nah, tetapi di sini kita mau melihat bagaimana Nabi membangun kota Madinah ini, semuanya diawali dari masjid. Dan ternyata masjid ini Bapak Ibu dibuat Nabi bukan hanya sebagai pusat komando, pusat militer, pusat ibadah mahdoh, memutuskan masalah perkara, tetapi masjid ini juga dijadikan Nabi base camp, tempat orang-orang fakir miskin yang disebut dengan ahlu suffah. Jadi di beranda-beranda masjid itu ada sebagian kamar-kamar dibangun Nabi. Masyarakat Mekah yang muslim yang hijrah ke Madinah diusir keluarganya, hartanya tinggal Madinah. Hartanya tinggal di Mekah. Jadi ketika dia hijrah ke Madinah, ada yang hanya punya sehelai pakaian saja, punya sarung pun enggak. Mereka ini disebut ahlu suffah. Di awal-awal ini jumlahnya sekitar 400 orang lebih. Ramai Pak. Dan mereka kerjanya apa di masjid, di suffah itu? Dididik Nabi beribadah, majelis taklim, berzikir, membersihkan masjid, ya, menyiapkan air untuk sahabat-sahabat untuk sholat di masjid. Nah, mereka lah yang memakmurkan masjid ini. Jadi fakir miskin itu ditanggung Nabi makannya. Dari uang Nabi, kemudian dari sedekah-sedekah para sahabat lewat Nabi. Kalau sekarang istilah kita, negara kita, fakir miskin dan anak yatim, itu ditanggung oleh negara, dipelihara negara. Nah itu Nabi SAW menanggung hidup mereka. Bapak bisa bayangkan, begitulah cara Nabi untuk mendidik masyarakat Madinah. Apa manfaatnya? Orang-orang fakir miskin kalau nggak berpunya, dibiarkan di luar, apa yang dia lakukan? Pasti muncul pikiran kotor, mencuri, merampok, ya kan? Kalau sekarang narkoba, naudzubillah, macam-macam. Tapi orang-orang yang pengangguran ini, fakir miskin, benar-benar fakir miskin, itu dibina Nabi. Supaya mereka bagus keimanannya, supaya mereka kuat. Nah, ini jumlahnya awalnya memang 400. Tapi setelah berlangsung lama berkurang. Nabi SAW ya, melihat ada sebagian sahabat bawa orang suffah ini kan, yang di masjid ini, yuk kerja sama aku, dibawa kerja. Nah, kemudian ketemu kerja nanti ada yang keluar lagi, bangun rumah, nikah. Pokoknya kalau sudah dapat kerja mereka tidak lagi di masjid tinggalnya. Sampai nanti masa Nabi ini jumlahnya sekitar 70 orang saja kata Abu Hurairah. Dan masa Umar jumlahnya belasan. Fakir miskin ini berkurang terus dia. Nah ternyata ini yang dilakukan Nabi SAW. Jadi masjid itu ternyata pusat untuk menyelesaikan masalah orang-orang miskin yang benar-benar tidak punya. Nah ini model cara Nabi menyelesaikan masalah ekonomi. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama, membangun masjid, kemudian memanajemen atau menanggulangi kemiskinan lewat masjid. Jadi masjid itu sebagai alat untuk menyelesaikan atau menaungi fakir miskin, orang betul-betul miskin. Nah, kalau kita lihat masjid sekarang kan ini belum Pak. Nah, ya. Sebagian masjid kalau misalnya Jogokarian ya dana masjid itu ada yang dipinjam masyarakat. Jadi masyarakat berusaha ada minjam 1 juta. Ya masyarakat fakir miskin itu minjam kas masjid dan mereka kembalikan nanti ke masjid. Jadi bahan usaha. Tak ada masalah, tapi disepakati. Impaknya untuk itu gitu. Ya. Maka Nabi kalau ada harta rampasan perang, khumus istilahnya, 1/5 itu untuk Nabi dan keluarga, termasuk fakir miskin ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu model Nabi masa itu menyelesaikannya. Yang kedua, apa yang dilakukan Nabi? Yang kedua ini juga yang paling sering kita lupakan Pak, dan tidak kita amalkan. Padahal kedua ini penting. Apa itu? Nabi SAW membangun pasar. Namanya Pasar Baqi Al-Khalil. Bapak Ibu,
ekonomi Madinah sebelum Nabi hijrah itu dikuasai oleh Yahudi. Mereka punya pasar induk namanya pasar induk Bani Qainuqa al-Yahud, milik orang Yahudi. Mereka yang menguasai, mendominasi pasar. Di pasar Bani Qainuqa ini terjadi banyak penipuan, riba, premanisme, ya namanya orang Yahudi lah Pak ya. Ya banyak ribanya, premanismenya gitu. Tapi mereka kuasa ini. Lalu Nabi membangun pasar. Jadi bukan hanya masjid, tapi Nabi sangat memperhatikan ekonomi. Beliau bangun pusat pasar. Baqi al-Khalil. Nah pasar ini, bagaimana strategi Nabi membangun pasar ini? Nah, ini unik Bapak Ibu. Jadi Nabi membuat pasar luas sekali, besar, pasar induk. Dan pasar itu dikapling-kapling, dibuat tenda. Nah, kapling-kapling dibuat tenda pasar ini tidak dimiliki oleh personil, tetapi milik negara. Sewanya tidak ada. Biaya retribusi pengutipan tak ada. Kenapa? Membangun ekonomi supaya harga bisa murah. Yang salah satu yang membuat harga mahal itu karena sewa ruko, sewa kedainya itu mahal. Kalau sewanya nggak ada, retribusi nggak ada, pajak nggak ada, kan bisa ditekan harga. Murah. Jadi Nabi SAW bangun lapak-lapak tenda, siapa yang pertama kali datang ke pasar, dia boleh berjualan dimanapun dia suka. Mirip kayak masjid. Siapa yang pertama kali masuk masjid, boleh milih di tengah, di kiri, di kanan, bebas. Dia pilih itu tempat yang paling laris, paling ramai. Ini luar biasa kan? Ini strategi Nabi SAW. Jadi bangun pasar induk, tidak pakai pajak, tidak pakai retribusi, tidak dimiliki. Lalu Nabi motivasi sahabat. Bakiru, bakiru. Berpagi-pagilah kalian. Al-ghadau, ay subuh. Ya. Fi talabil rizq, cari rezeki. Fa innal ghadau barokah wa najah. Karena di pagi hari itu banyak berkah dan kesuksesan, banyak untung. Jadi sahabat habis sholat di masjid, zikir mereka, setelah zikir, udah mereka ke pasar, dagang. Ada yang sampai isyraq, dagang. Nggak pulang lagi ke rumah. Kalau pulang hampir sebentar. Tapi kalau dia pulang tidur, jam 9 baru berdagang, maka pasar sudah penuh, sudah rame. Milih lapak di mana? Terpaksa milih yang di pojok-pojok, tempat orang sepi. Jadi Nabi itu Pak dihubungkan dunianya sama akhiratnya. Bakiru, pagi-pagi, jangan malas-malas. Jadi motivasi Nabi Pak, Bu. Ini uniknya Nabi SAW. Akhirnya nanti pasar Baqi ini menjadi kuat, ramai pembeli. Dan pasar Baqi ini di sentral, ini kayak di pusat, apa bahasanya ya, quarter, di perempatan, di pernaman jalan, kira-kira gitu. Jadi semua orang yang mampir mau berangkat keluar kota itu harus lewat pasar Madinah, harus lewat. Siapa yang mampir Madinah pasti lewat itu, lewat pasar itu. Maka di situ menjadi pusat pasar, disitulah bahan impor-impor, ekspor-impor, karena dari situlah orang mampir dari Yaman, dari Sam Syria, dari mana-mana, dari Mesir terus mampir di situ. Dan strategi Nabi sangat gitu. Akhirnya nanti ekonomi Madinah bangkit dan ternyata pasar ini dikuasai umat Islam. Nah setelah ramai bangkit, Abdurrahman bin Auf ikut-ikutan. Dia bangun lagi pasar induk satu lagi, dua lagi. Nah, kalau kita perhatikan hari ini salah satu yang terlupakan oleh umat Islam. Padahal di awal-awal lagi Nabi sudah katakan, ada yang mengatakan ini hadisnya lemah, tapi maknanya benar. Ya, hadis ini juga banyak perawinya. Apa kata Nabi SAW? Ya, kata Nabi mengatakan, berdaganglah kalian. Kenapa? Dalam perdagangan itu ada 9/10, tis'ah asyar,
ar-rizq. 9/10 atau 90% lebih ekonomi rezeki itu adanya di pasar, pusat pasar. Coba perhatikan yang kita pakai. Peci belinya di mana? Pasar. Jubah pasar. Aqua pasar. Ya, mic pasar, HP pasar. Mana yang tidak dibeli di pasar? Jadi 90% ekonomi, rezeki itu ada di pasar. Itu dibahasakan Nabi. Walaupun ada mengatakan hadis lemah, tapi kita bisa buktikan, saksikan bahwa ini real. Dan Nabi sangat memperhatikan pusat pasar, dikuasai itu pasar induk. Nah, pertanyaan kita, apakah sunnah dalam ekonomi ini diamalkan umat Islam dunia? Ternyata ini salah satu yang kita tinggal. Akhirnya pasar-pasar induk di kota-kota besar Indonesia ini kebanyakan dikuasai orang yang 10%. Kita 85% umat Islam. Tapi yang menguasai pasar, pusat pasar itu orang non-Islam. Ini kan masalah. Nabi datang ke Madinah menguasai pasar. Orang datang kemari, marah orang lain yang menguasai pasar. Padahal kita 85%. Bisa-bisanya yang 10% menguasai pasar. Ini kan aneh. Aneh kan? Makanya kalau bahasa saya, masjid-masjid besar itu ya dihidupkan ekonominya. Madinah itu kan sebelahnya pusat pasar, dagang. Maka ulama-ulama wali dulu bangun masjid, di luar masjid itu ekonomi hidup. Ramai. Pusat pasar dibentuk, dikuasai Pak. Karena dari situ ekonomi, keadilan sosial kalau bahasanya. Hidup ekonomi. Nah, kalau pasar kita kuasai, maka ekonomi kita kuasai. Maka wajar kalau yang 10% ini menguasai pasar, wajar mereka menguasai ekonomi. Ya kan? Nah, ini yang sering kita lupakan. Maka mau di Jakarta, pasar induk punya siapa? Kebanyakan. Pasar induk pakaian. Nah, ini masih banyak orang Islamnya kan? Tanah Abang, Cipulir. Pasar induk elektronik, HP. Siapa yang menguasai? Udah enggak kita lagi. Pasar induk laptop, elektronik yang lain. Selain HP. Mangga 2, Glodok, itu habis. Belum lagi pasar properti, perumahan. Siapa yang menguasai? Nah, ini yang jadi masalah sekarang kan. Saya dilaporkan, dipanggil gara-gara properti, PIK, Pantai Indah Kapuk 1-2. Dan seolah-olah ada pernyataan presiden kita hampir seperti membuat negara dalam negara. Ini kan sindiran bahasanya. Ini sebenarnya kan. Jadi pasar-pasar itu ekonomi, pusat pasar ekonomi itu ya harus kita menguasai. Gak boleh. Jadi Nabi mengajarkan ke kita apa? Gak boleh ekonomi dikuasai orang non-Islam. Ini yang sering terlupakan Pak. Gak mundur kan? Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi jangan anggap sepele dengan pusat pasar, pasar induk. Kuasai. Ini perlu saya sampaikan berulang-ulang. Supaya apa? Supaya kebuka pikiran kita. Jadi Nabi itu tidak hanya, ya, nanti kita akan buktikan betapa kuatnya kota Madinah ini di akhir nanti ceramah ini. Nabi bentuk. Karena Nabi mau ngasih contoh. Allah membuat contoh. Begini loh membangun negara itu. Begini loh. Gak ada contoh terbaik. Kecuali contoh yang contohkan Nabi SAW. Iya, dalam konteks masanya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu. Apalagi yang dilakukan Nabi? Nah, ini juga sering kita lupakan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah
yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Siapkanlah kekuatan yang kamu punya, yang kamu mampu, dan kuda-kuda ditambat untuk buat orang takut, musuh Allah takut, musuh kalian takut. Wa akharina min dunihim, dan orang-orang yang di balik itu ada yang benci sama Islam, gentar lihat Islam, takut. Kamu nggak tahu, tapi Allah tahu. Di balik itu ada orang-orang munafik, ada orang-orang yang ingin melemahkan Islam. Apapun yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah akan bayar. Dan dia tidak pernah menjalimi. Nah, ketika ayat ini turun, Bapak Ibu, Nabi ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, ma huwal quwwah huna?" Apa yang maksudnya kekuatan di sini? Kekuatan di sini adalah ar-rimayah. Kekuatan adalah memanah. Pak, Bu, perhatikan bagus-bagus. Kekuatan pada masa Nabi itu, angkatan perang, armada perang, TNI, Polri kalau sekarang, itu persenjataannya yang paling kuat adalah kuda dan panah. Oke? Kuda dan panah. Kenapa? Kuda itu kendaraan. Kalau kita mahir mengendalikan kuda, itu gampang musuh. Kalau kita mahir mana, itu gampang mengalahkan, menaklukkan lawan. Maka Nabi motivasi lagi. Allimu auladakum birrimayah wassibah. Ajari anak-anak kalian memanah, berenang, pacuan kuda. Olahraga yang paling banyak pahalanya adalah olahraga memanah, olahraga pacuan kuda. Kenapa? Karena dihubungkan kepada jihad. Tuh lihat tuh bagaimana Nabi selalu menghubungkan dunia kepada akhirat, kepada agama. Tidak ada sekulernya. Pasar juga begitu kan? Nah, pertanyaan kita, apakah persenjataan alat-alat perang ini, kuda panah ini diimpor dari Persia, dari Romawi, negara adidaya? Tidak. Saya tak temukan riwayat. Tetapi panah, kuda itu diternak sendiri. Utsman punya ratusan kuda. Nanti dia infakkan untuk jihad. Ya, ternak sendiri, panah buat sendiri. Artinya apa? Sains dan teknologi alat-alat perang buat sendiri. Artinya apa? Mandiri. Ini Nabi mendidik kita, mencontohkan bagaimana bisa mandiri dalam pertahanan keamanan. Nah, kita ambil tafsir yang selalu kita sebut dengan istilah tafsir kontemporer. Ya, kalau masa lalu alat perang yang paling kuat kuda dengan panah, kalau hari ini apa? Hari ini di darat ada tank. Ya kan? Di udara ada pesawat tempur. Rudal, panah, ada rudal. Ganti panah, rudal. Kalau bahasa Nabi, ajari anak-anak kalian jago buat panah, mahir mana, maka umur kecil-kecil, apalagi udah dewasa, itu sudah mahir sekali mana. Makanya tentara Madinah ini sangat kuat. Kenapa? Mahir mana? Nah, kalau panah kita gantikan dengan rudal, makanya anak-anak kita dewasa dari kecil remaja sudah mahir itu mengendalikan rudal. Minimal TNI Polri sudah banyak rudalnya dan sudah mahir sekali. Kan begitu bahasanya kan? Dari mana rudalnya? Buat sendiri. Itu pertahanan keamanan. Punya pesawat tempur. Dari mana pesawat tempurnya? Buat sendiri. Dari mana kapal lautnya, kapal induknya? Buat sendiri. Masa Muawiyah berkuasa, dia ciptakan armada laut. Dia bangun buat kapal laut. 1.500 tahun yang lalu, umat Islam di Madinah, ya, di Syam, Syria, dipindah ibu kotanya, Damaskus oleh Muawiyah. Umat Islam sudah memiliki armada laut, angkatan perang laut. Angkatan perangnya sudah kuat waktu itu. Masa 1000 tahun lalu umat Islam sudah punya armada laut? Kita sekarang sampai sekarang kapal Indo aja satu aja nggak punya. Ustadz, mahal kali kapal induk itu, tak terbeli. Ada juga yang ngomong gitu. Berapa harganya? 179 triliun. Kemarin ada yang korupsi 270 triliun. Lebih 100 triliun, Pak. Masih surplus. Itu dikorupsi satu orang, satu perusahaan. Gila nggak begitu ngelola negara? Kapal induk tak terbeli, tapi giliran korupsi lebih dari kapal induk. Inilah kesalahan mengelola negara. Kenapa? Basicnya tidak keimanan,
Tidak dikembalikan pemimpin-pemimpin ini ke masjid, tidak dikembalikan ke akhirat, ke Tuhan. Ini basic awalnya keimanan, baru terbentuk. Kenapa saya sebut keimanan? Karena Nabi menanamkan keimanan dulu 13 tahun Bapak Ibu di Mekah. Dibina dulu keimanannya, sudah mantap. Baru beliau hijrah ke Madinah, bangun masjid, bangun pusat pasar, kuasai pasar, bangun armada perang. Maka Madinah ini sangat kuat. Ini sangat kuat Madinah ini. Apa bukti Madinah ini sangat kuat? Ah, ini kita buktikan. Karena Nabi, kalau bahasa saya Allah dan Rasulnya membuktikan. Ini loh, Rasulku contoh nih. Uswatun hasanah. Kalau kalian membangun negara begini. Madinah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di abad 9 Hijrah, 1 tahun sebelum Nabi wafat, ini perang yang terakhir dilakukan. Ya, di abad 6 Hijrah itu Romawi Bizantium kalah perang di perang Mut'ah dengan umat Islam. Bapak Ibu bisa bayangkan pasukan Amerika kalah dengan TNI Polri kita. Kenapa? Romawi Bizantium masa itu setara dengan Amerika. Persia masa itu setara dengan Rusia kekuatannya. Masa itu dua kerajaan paling kuat adidayanya. Romawi, Persia. Maka ada surah Romawi, surah Rum. Rum artinya Romawi. Itu surah Rum, surah 40. Ulibatir Rum, dikalahkan Romawi. Siapa ngalahin? Persia. Nanti mereka menang lagi ngelawan Persia. Kenapa? Mereka adidayanya. Masuk Quran namanya. Masa itu. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan, di abad 6 kalah mereka di perang Mut'ah. Di abad 9 Nabi mau wafat. Mereka kirim pasukan. Ada mengatakan 40.000, ada yang mengatakan 100.000 pasukan Romawi Rum untuk membasmi Madinah. Ada yang mengatakan lebih dari 100.000, mencapai 200.000-an. Itu datang mau menghantam Madinah. Lalu Nabi susun pasukan. Kondisi waktu itu sangat sulit, paceklik. Tapi sahabat giroh perangnya, giroh jiranya dibangkitkan Nabi. Utsman impak ratusan kuda. Sahabat beripak. Ayo, 30.000 pasukan dibawa ke Tabuk. Melawan berapa? Melawan 100.000 atau ratusan ribu atau minimal 40.000. Ya. Kasih harridil mu'minin. Berikan motivasi orang beriman, kata Allah. Diberi motivasi sama Nabi SAW. Terakhir, mata-mata intelnya melihat umat Islam begitu gagah beraninya dalam perang. Ciut nyali Raja Bizantium Romawi. Ciut nyalinya. Akhirnya kalah, nyerah, nggak jadi perang. Syaratnya apa? Bayar upeti. Bapak bisa bayangkan, Amerika bayar upeti sama Indonesia. Itulah negara yang diciptakan Nabi. Itulah negara yang dicontohkan Nabi. Kenapa ini saya sampaikan? Kita sekarang menangis melihat Palestina dihantam, diinjak-injak Yahudi. Siapa yang bisa menghentikannya? Siapa yang bisa sanggup menghentikan Yahudi? Arab Saudi yang katanya kaya raya, gigit jari. Uni Emirat Arab gak bisa buat apa-apa. Turki keluar-keluar gak berani ngirim pasukan. Mesir bengong. Jordania apalagi 2 miliar umat Islam di bumi gak bisa menghentikan Israel. Padahal jumlah Israel tahu berapa orang? Tel Aviv Israel itu jumlah mereka cuma 9 juta. Kita di Jakarta 10-11 juta. Lebih ramai kita dari orang Tel Aviv. Bisa negara sekecil itu, gak ada yang bisa menghadangnya. 2 miliar, gak ada yang bisa. Apakah negara begini yang disuruh Nabi, dicontohkan Nabi? Tidak ada negara begini yang dicontohkan Nabi. Negara lemah. Nabi sudah buktikan. Maka kalau bahasa guru kita, agama ini harus dibuktikan kebenarannya dari semua segi. Nabi sudah buktikan. Dia bangun kota Madinah. Dia buat Madinah kuat. Armada perang kuat. Ekonomi kuat. Kesejahteraan kuat. Iman kuat. Tak ada yang bisa merobohkan Madinah. Bahkan nanti kelama-kelamaan Persia Romawi takluk di tangan Madinah. Masa Umar bin Khattab itu wilayah Persia sebagian besar sudah dikuasai, ditaklukkan. Dulu dia Iran. Dan Iran itu turunan Persia. Maka nanti yang membunuh Umar bin Khattab adalah orang Iran, orang Syiah. Kenapa? Kebenciannya karena Umar menginvasi Persia.
namanya Abu Lu'lu. Dendam sekali sama Umar. Ya, karena udah taklukkan itu Persia. Uni Soviet takluk dengan Indonesia. Romawi, Amerika takluk di bawah kaki Indonesia. Ngeri nggak tuh? Itu yang dicontohkan Nabi. Allah dan Rasulnya mau contohin. Makanya kan dulu pernah saya jelasin. Ketika Fatun Mekah di abad 89 Hijrah itu, Nabi bawa pasukan besar ke Mekah. Orang Mekah udah ketakutan semua. Waduh, Muhammad bawa pasukan besar, habis mati kita ini semua. Mau nyerang Mekah. Jadi semua orang Mekah itu nutup pintu rumahnya, nggak berani keluar, takut mati dibunuh. Lalu Nabi katakan, wahai kafir Quraisy, hari ini tidak ada pertumpahan darah, hari ini tidak ada perang. Muhammad dan sahabatnya hari ini melaksanakan ibadah haji. Baru agak nyaman dikit hati orang tuh, Pak. Bu. Nah, setelah itu apa yang dikatakan? Apa yang terjadi? Lalu ngomellah yang kita kenal dengan Hindun. Ngomel dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ini kan ibaratnya sesepuhnya kafir Quraisy. Apa bilang? Abu Sufyan, kayaknya aku ini nggak bisa percaya lagi dengan Tuhan kita ini. Lata Ujamanat. Loh, kok bisa begitu, Hindun? Ya bayangin coba. Ini Lata Ujamanat ini kalau benar-benar ini Tuhan kita ini kuat, nggak mungkin nggak ditolongnya, nggak bisa dia nolong kita ngelawan Muhammad. Masa udah kita sembah puluhan tahun sejak nenek moyang kita, nolong kita ngelawan Muhammad aja nggak bisa dia. Tuhan kayak apa kayak gini katanya? Kata ujar mana? Tuhan apaan kayak gini? Aku malah lebih percaya dengan Tuhan Muhammad. Dia sudah buktikan, coba lihat. Dia dari anak yatim, dari lemah kita tindas. Sekarang dia bisa kuasai Madinah. Sekarang dia punya armada yang kuat. Sekarang dia sudah kuasai Mekah. Kekuasaannya menjabar luas. Dia dibantu Tuhannya. Tuhan dia yang benar. Tuhan kita ini palsu, tidak benar ini. Tidak ada kekuatannya. Gugur imannya, Pak. Lalu ketika dia masuk Islam, ditanya orang Islam, Dun, engkau kan paling gak suka dengan Muhammad. Sampai-sampai pamannya Hamzah kau bunuh, kau makan hatinya. Saking bencinya kau. Kok bisa-bisanya kau masuk Islam? Aku bukan masuk Islam, tapi Islam yang masuk ke dalam hatiku. Begitulah jawab dia. Islam yang masuk ke dalam hatiku. Aku bukan masuk Islam. Jadi kalau bahasa guru-guru kita, Islam ini, agama ini harus dibuktikan kebenarannya. Nabi dan sahabat itu sudah buktikan dari semua sisi. Barulah nanti hal Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, nggak ada yang lebih tinggi darinya. Apa buktinya? Ya baca sejarah, Nabi sudah buktikan. Nah sekarang masalahnya kita yang nggak nyontoh Nabi, nggak nyontoh sunnah-sunnah Nabi. Umat Islam ini banyak suka berpecah belah, apalagi kelompok sebelah itu asik ribut, bida, wirid yasin, yang kecil-kecil tetek bengek yang diributin, melemahkan Islam. Ekonomi dikuasai orang kafir, tenang aja. Palestina dibantai orang Yahudi, bengong. Katanya paling bertauhid, katanya aliran muwahhidun, orang yang mentauhidkan Allah. Giliran melawan, membantu saudara sendiri melawan Yahudi, hilang tauhidnya. Lebih takut mereka mati syahid daripada mati sakit. Malah sebagian mereka ada yang keluarin fatwa, Hamas itu teroris, habisin aja. Dibantu dengan fatwa. Ini kan kurang ajar yang seperti ini. Kasihan kita kan. Dan ini sudah kenyataan kan. Kita dipecah belah. Kita hanya melihat hari ini orang Syiah yang paling kuat. Kebuka mata kita kan. Ternyata Syiah yang paling getol melawan musuh Islam. Di akhir zaman ada pasukan Dajjal, ada pasukan Mahdi. Jangan-jangan orang yang ngaku-ngaku pasukan Mahdi ternyata bagian dari pasukan Dajjal kan. Nauzubillah. Itu yang kita khawatirkan. Nggak bisa kan buat apa-apa kita. Coba kalau kita kuat. Kan tinggal kita injak-injak aja. Damai nggak? Berhenti nggak? Kalau nggak berhenti, ku habisi rata dengan tanah. Nggak ada yang bisa gitu negara Islam.
Habis itu. Lebih dari 60% itu rata kota Gajah itu 60% bangunannya rata dengan tanah. 40.000 lebih. Mungkin tambah terus itu yang meninggal, termasuk anak-anak kan. Mana negara? Negara dari mana-mana demo nggak ada yang mempan. Negara kecil begitu bisa hanya nginjak-nginjak, nggak ada yang bisa ngelawan. PBB juga kayak singa ompong. Nah, ini salah satu ceramah ini saya munculkan gara-gara ini juga. Karena kita lemah. Maka wajar waktu Muhammad Abduh dulu abad 19, dia ke Mesir, datang Napoleon Bonaparte ke Mesir. Ya, diserang itu Mesir. Satu malam Mesir itu sudah bisa ditaklukkan, dikuasai. Bingung. Muhammad Abduh bingung, dia terengah-engah, dia la ilaha illallah. Betapa lemahnya umat Islam ini. Satu hari sudah bisa dikuasai ibu kotanya. Belanda aja nyerang Indonesia belum bisa satu hari, Pak. Menguasai Indonesia kan. Masih dihajar terus. Ini Mesir dalam satu hari bisa dikuasai Napoleon Bonaparte dari Prancis. Akhirnya dia apa? Maka muncullah bahasa dia. Al-Islam mahjubun bimuslimin. Sapartu ila biladil huruf fara'aitu islaman walam ajid muslim. Wa sapartu ila biladil syurub fara'aitu musliman walam ajid islaman. Kehebatan Islam ini dihijab oleh perilaku, perbuatan-perbuatan umat Islam yang tidak mengamalkan ajaran Islam. Kenapa? Aku jalan-jalan ke negeri barat, aku melihat ajaran Islam mereka amalkan, walaupun nggak ada orang Islamnya, dikit. Jalan-jalan aku ke Arab, kulihat banyak orang ngaku Islam, tapi ajaran Islam nggak ada, ditinggalkan. Kerjanya apa? Berkelahi aja, Sunni Syiah ini, kelahi terus, perang terus, sesama saudara. Dari dulu kan, dulu Iran, Irak kan. Walam ajid Islaman, aku tak melihat Islam. Ini kata-kata Muhammad Abdi ini sebenarnya untuk menghantam kita, untuk apa namanya, ya otokritik, menyadarkan kita umat Islam. Memang Bapak Ibu, kalau kita jalan-jalan ke negara-negara Barat hari ini, ke Amerika, nggak usah jauh-jauh ke Amerika, ke Singapura saja, atau ke Australia. Bersih, rapi, tata keramanya, kendaraan di jalan, tata keramanya bagus. Begitu ada mobil, ada orang mau jalan lewat, orang yang jalan lewat diberikan kesempatan, mobil berhenti. Orang yang jalan itu lebih diutamakan, lebih dihormati daripada naik mobil, naik motor. Kenapa? Mereka itu menjaga alam, tidak buat polusi, tidak menyebabkan polusi dengan mobil, motornya. Kita kan kebalik, orang jalan itu hina sama kita. Kalau bisa kita klakson terus, biar minggir, gitu kan. Tata kerama kita. Ya, akhlak. Jadi diamalkan, akhlak ini banyak diamalkan orang Barat. Kalau kita buat presentasinya, banyakkan orang Barat ngamalin. Poin-poinnya. Kebersihannya, akhlaknya, tata kerama, kendaraannya, kesopanannya. Nah, mereka cuman nggak punya iman aja. Dan sebagian dosa besar mereka lakukan, seperti kalau di Belanda kan ada apa namanya, ya bahasa lainnya, kalau di Belanda itu kenapa aman tenang? Karena orang buat jahat difasilitasi. Mau mabuk, mau narkoba, itu tempatnya tuh, lokalisasinya. Mau zina itu banyak pelacur sana. Jadi orang kalau mau buat jahat difasilitasi, ya nggak ada lagi yang mau buat jahat kan. Kenapa? Orang difasilitasi jahat. Cuman mereka joroknya di situ, keimanan dan dosa besar ini, lokalisasi. Tapi dari sisi akhlak, pergaulan apa semua, termasuk dari sisi pemerintahan, jauh dari korupsi. Tingkat korupsinya, koruptornya sedikit dibanding kita umat Islam. Pemerataan ekonominya, kayak Australia itu kan pemerataan ekonominya kuat. Nampak gitu lebih merata pembangunan itu. Ya. Kalau kita kan belum merata. Kalau sudah kita tinggal di Jakarta, lihat Jakarta, coba jalan-jalan ke seluruh ibu kota provinsi. Jalan ke Surabaya, lumayan lah, tapi nggak bisa ngimbangi Jakarta. Jalan ke Bandung, apalagi.
Jalan ke Medan, lebih kecil lagi bangunan apanya, tingkat ekonominya, kemakmurannya. Jalan kemana-mana, begitu. Pusatnya Jakarta semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang mau kita contoh. Karena Nabi itu uswatun hasanah. Dan yang keempat, yang terakhir, apa yang dilakukan Nabi? Ini trik Nabi juga jitu, sangat jitu. Nabi panggil itu kaum Ansor. Kumpul masjid, ada 100 orang. Lebih kurang 100 orang. Kamu saudara angkat ini ya. Kamu saudara angkat ini ya. Kamu saudara angkat ini. Kamu saudara angkatnya ini. Dipersaudarakan itu kaum Muhajirin dan Ansor. Supaya tidak ada lagi istilah pendatang. Jadi persaudaraan itu dikuatkan supaya nyatu. Ya Allah, ini kan ilmu kenabian, Pak. Ya, ini petunjuk Allah cara Nabi ini, Pak. Jadi kuat dia kan. Gak ada lagi, oh itu si pendatang, oh itu si pulang. Jadi kayak saudara itu. Sampai turun ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan saudara-saudara mereka yang hijrah dari Mekah walaupun mereka dalam keadaan susah. Begitu dipersaudarakan semakin akrab. Orang Mekah ini banyak yang miskin, dia sebagian orang Madinah pun ada yang miskin, tapi lebih diutamakan mereka orang Muhajirin, orang-orang Mekah. Ini akhlak orang Madinah. Kenapa Madinah ini dipilih Nabi? Hatinya lembut masyarakatnya, Pak. Maafnya sampai sekarang kalau Bapak tinggal di Mekah, di Jeddah, dengan tinggal di Madinah, lebih nyaman tinggal di Madinah, auranya beda. Coba Bapak di Mekah, rasain auranya, di Jeddah. Ya. Dengan Madinah, Madinah itu lebih tenang. Sampai sekarang itu bisa kita rasakan. Ya. Lebih tenang, lebih nyaman Madinah itu. Karena orang-orangnya orang soleh, baik-baik orangnya. Ramah-ramah orang Madinah ini. Dari dulu nenek moyangnya begitu kan. Makanya akrab saudara. Udah kalau udah akrab kayak saudara kan gak ada kecemburuan kan. Makanya hati-hati kita kalau ada ormas Islam, harakah apapun sifatnya memecah belah umat Islam, itu. Kalau bahasa sebagian ulama, itu tangan kanan Zionis atau Zionis gratis katanya kan. Ya gratis lah, nggak pakai biaya membantu usaha mereka memecah belah Islam. Saya yakin Pak, antara Sunni dan Syiah ini adalah cara mereka untuk memecah belah Islam. Saya yakin. Kenapa saya katakan? Maaf nih ya, yang saya pahami, dulu ada namanya Islamic Studies, Orientalis, itu pusatnya Kanada. Orientalis itu melihat bagaimana menghancurkan Islam sebagian besarnya. Dilihat sejarahnya. Caranya salah satu adalah memecah belah umat Islam dengan istilah Sunni Syiah. Karena sejak dulu Sunni Syiah ini nggak bisa bersatu. Ini dibesar-besarkan. Dibesar-besarkan. Dan sekarang kita sadar, makin sadar. Ternyata yang paling getol membantu Palestina adalah Syiah. Mana yang katanya orang paling bertauhid itu? Ya, secara nyata. Oh itu pura-pura aja itu Ustaz. Syiah itu Yahudi katanya pula. Udah mati kok pura-pura lagi. Udah ribuan mereka yang mati kan. Pimpinannya udah bermatian banyak. Masa orang mati kayak gitu pura-pura? Susah juga kita mencernanya ya. Nah, itu sampai begitu dianggap. Itu pura-pura aja, itu permainan. Wallahualam. Tapi mata kepala kita menyaksikan mereka sudah banyak yang mati. Udah ribuan. Apa mungkin orang mati sampai ribuan begitu pura-pura? Coba lihat negara Yaman. Yaman itu pusat wali. Campur sana. Sebagian dari Syiah Houthi ada umat Islam. Baru ini kemarin demo lagi. Jutaan orang demo di pasar. Walaupun negaranya negara miskin. Mereka nggak takut mati. Mereka hantam aja itu. Diganggu terus itu pelabuhan. Kapal induk Amerika mereka rudal aja. Pokoknya apa? Kalau nggak berhenti hantam Palestina, kami tidak berhenti. Salahnya cuma satu. Hentikan genosida. Kami tak peduli. Karena orang-orang seperti ini sudah ditanamkan tauhid. Lebih baik mati syahid
daripada mati sakit. Kenapa? Mati syahid hapus seluruh dosa, 60 keluarga kita bisa kita kasihkan syafaat, tarik ke surga, Pak. Untuk apa mati sakit? Mati di kerajaan, mati di pesawat, mati di rumah sakit, itu apa? Wong ada kesempatan mati syahid, maka orang Palestina itu sudah dihunjangkan doktrin. Cita-cita kalian apa? Cita-cita terbesar adalah mati syahid. Maka mereka tidak mau pergi dari sana. Kenapa kalian gak pergi aja? Kalian gak kuat. Kalau kami pergi, siapa yang mempertahankan gajah? Siapa mempertahankan Baitul Maqdis? Apa kalian mau menggantikan kami? Kami lebih baik mati mempertahankan ini. Itu tauhid. Itu baru benar tauhidnya. Ini tauhidnya. Ke Yahudi sampai Yusuf Qaradawi pun marah itu kan. Kenapa? Keamanan Haramain diserahkan dengan Yahudi. Leher umat Islam dikasih dengan orang Yahudi. Nggak boleh. Itu haram, kata Imam Ghazali dalam bab ilmu. Tidak boleh ilmu-ilmu sesuatu yang pokok kemaslahatan ramai diserahkan kepada orang Islam. Tidak boleh. Haram. Harus ada orang Islam yang menguasainya. Maka kita ini berdosa besar Bapak Ibu kalau tidak ada yang bisa buat pesawat. Kapal induk, nggak punya, nggak punya. Dosa besar kita. Kalau kita nggak bisa buat pesawat. Apakah kita ini 270 juta? Nah, katakanlah 85%, 200 juta lah kita genapkan. Apakah kita 200 juta ini bego-bego semua umat Islamnya Indonesia? Kan nggak mungkin. Masa 200 juta bego semua? Ini masalahnya di kepemimpinan, tata kelola negara. Ya. Nah, teman kita yang ke Amerika, dia lihat ke Boeing. Di Boeing itu ternyata banyak orang Islam kan. Lu di pabrik pesawat orang Islam banyak kerja, Pak. La ilaha illallah. Kerja untuk apa? Untuk orang kafir. Di negaranya nggak dipakai. Kenapa? Nah, paham sendirilah negara kita. Ya maafnya kalau yang memimpin orang bego gimana mau dukung? Mentingkan diri sendiri aja, nggak mikir umat ramai. Kapan kita berjayanya? Kapan negara ini kuat? Nah, pergantian ini ya mudah-mudahan kita doakan. Bagaimanapun siapapun memimpin yang terpilih, tetap kita doakan supaya Indonesia bisa bangkit. Harapan kita besar, harapan dunia Islam pun besar. Karena Indonesia ini adalah termasuk negara Islam paling ramai, terbesar di dunia. Baik, sekadar itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Bahwa sesungguhnya memang Allah mengutus nabinya, rasulnya, diutus ke muka bumi untuk memberikan contoh, membangun sebuah kota yang berperadaban tinggi yang disebut dengan istilah Madinah. Terima kasih.